Shalom jemaat yang saya kasih dalam Kristus, kita berdoa sebelum kita dengarkan renungan pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu yang akan kami renungkan, supaya membawa kami semakin belajar taat, melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, dan juga senantiasa meresponi didikan dan teguran yang Engkau nyatakan kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Orang ngeyel yaitu orang yang keras kepala, yang gak mau mendengarkan apa kata orang. Orang ngeyel itu tidak mau tahu dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, melakukan apa yang dia sukai, apa yang dia kehendaki tanpa mempedulikan orang lain. Saudara, terkadang kita pun suka ngeyel kepada Tuhan. Kita bukan hanya tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, tapi kita juga ngeyel, tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan kita nggak mau tahu, tetap mengeraskan hati dan menolak teguran, didikan dan peringatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Lewat Nabi Amos, Tuhan pernah memberikan teguran, peringatan yang keras kepada umat Israel yang beribadah kepada Allah dengan tidak sungguh hati. Mereka beribadah sesuka hati mereka, formalitas, tapi kehidupan mereka sehari-hari tidak menunjukkan mereka adalah orang yang hidup takut dan mengasihi akan Tuhan. Akibatnya, mereka tidak hanya kehilangan kepekaan dengan Tuhan, tapi mereka menutup hati, mengeraskan hati mereka untuk menolak didikan Tuhan, termasuk hukuman Tuhan. Salah satu hukuman yang Tuhan berikan adalah mereka menderita kelaparan dan juga kekeringan. Tapi itu gak membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Tetap mereka ngeyel, mengeraskan hati dan menempuh apa yang mereka anggap itu benar dan melakukan apa yang mereka sukai. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab aku telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala tempat kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu. Namun kamu tetap tidak berbalik kepadaku. Ketika Tuhan memberikan teguran, bahkan hukuman kepada umatnya, bukan untuk melawan umatnya, tapi Tuhan memberikan teguran itu, peringatan itu, bahkan hukuman itu, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, Tuhan itu mau tahu dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pergumulkan. Bukan karena Tuhan kepo, tetapi karena Tuhan sangat peduli dan Dia mengasihi kita. Ketika kita berbuat kesalahan, dikala kita salah jalan, Tuhan memberikan kita teguran, bahkan peringatan, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin kita ini dekat dengan Dia, tidak salah jalan, menikmati berkat-Nya di jalan yang benar. Jadi saudara, kita harus tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita harus peduli apa yang Tuhan katakan kepada kita, perintahkan, ajarkan, dan teladankan kepada kita. Kita harus mencari tahu, bahkan meresponi ketika Tuhan menegur kita, mendidik kita. Itu semua demi kebaikan kita, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Maka saudara, kalau saat ini hidup kita diberkati oleh Tuhan, tetaplah mawas diri. Jangan lupa diri. Tapi kalau saat ini kita salah jalan, kita mungkin menjauh dari Tuhan, kita ngeyel sama Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan, segeralah bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Karena Tuhan menanti saudara dan Dia ingin menyatakan cintanya kepada saudara, membawa saudara kembali hidup di jalan yang penuh berkat, di jalan yang benar. Maka tagline renungan harian pada hari ini, jangan pernah menolak didikan maupun teguran Tuhan. Karena apa yang Tuhan tegurkan kepada kita, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, itu semua untuk membawa kita jauh dari jalan yang salah dan juga menjauhkan kita dari perbuatan yang salah. Kita berdoa. Tuhan, biarlah kami tidak mengeraskan hati terhadap didikan dan teguran-Mu dikala kami berbuat salah. Dan biarlah kami juga senantiasa mendengarkan nasihat-Mu
supaya kehidupan kami tetap di jalan yang benar dan berbuah berkat dan memuliakan Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan apa yang Kau katakan, firmankan, dan ajarkan kepada kami. Lembutkanlah hati kami, supaya kami tetap mendengarkan dan peka melihat ketika Engkau menegur kami, mendidik kami. Berkatilah kehidupan kami dengan berkat-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan juga berkat kebaikan Tuhan dalam segala pergumulan hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita menolak teguran Tuhan, mengeraskan hati dan berbalik dari Tuhan, maka kita bukan hanya kehilangan berkat Tuhan, tapi juga menyia-nyiakan dan tidak menghargai cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah menjaga kesehatan di tengah pandemi yang belum berakhir, tetap berpengharapan dan tetaplah peka mendengarkan nasihat, didikan dan teguran Tuhan. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Change my heart, oh God, make it